semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti menunggu kejutan-kejutan bursa transfer dari OPA dan CS. Apa kejutannya kali ini sahabat Bob? Sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Boom. Salut dengan apa yang dilakuin Opa Marotta, Ausilio dan Bacin. Kali ini Inter sedikit lagi dan telah terjadi kesepakatan untuk membawa Samardzic. Gila, Samardzic ini juga kemarin dideketin sama Napoli, Juventus, AC Milan dan bahkan dari Liga Inggris. Tapi Inter akhirnya membungkus Samardzic, hanya tinggal menunggu resminya sahabat Bob. Kemungkinan kalau nggak Selasa atau Rabu akan ada medical check up. Nah, gimana ceritanya sampai Samardzic akhirnya dapat dari Udinese oleh Inter? Inter menawarkan 15 juta plus Fabian. Inter akhirnya menjual Fabian tapi mempunyai kendali untuk membeli kembali. Kurang lebih dihargai sekarang adalah 10 juta, berarti Samardzic berharga 25 juta. Dan Inter juga sudah sepakat untuk memberikan kontrak sampai 2028 dengan gaji 1,8 juta. Inter begitu pintarnya mengelola finansial mereka, mengurangi gaji, dan membeli pemain-pemain muda. Ini adalah salah satu visi dan misinya Suning, Steven Zhang dan manajemen untuk meremajakan tim dan bisa membawa bintang kedua di musim yang akan baru datang ini sahabat Bob. Jadi gue sepakat ya kalau Samardzic ini datang ke Inter ya, cuman yang disayangkan Fabian lepas, tapi Inter bisa membeli kembali 2 tahun ke depan. Inter katanya cuma minta 15 juta, Udinese minta 20 juta, tapi ternyata ini kemungkinan nih bisa deal. Jadi Inter bisa beli lagi Fabian 2 tahun ke depan kurang lebih sekitar 15 juta. Menurut gua nggak ada masalah ya. Kalau memang Fabian gacor dan di dalam kontraknya ada buyback Inter kembali, ini nggak masalah sahabat Bob. Jadi mereka cuma beda usia 1 tahun, Samardzic 21, Fabian 20. Tapi kita sama-sama tahu bagaimana si Samardzic ini luar biasa. Dan bahkan di kemarin pertandingan persahabatan dan dia tidak ada pemanasan sama sekali. Benar-benar dicadangkan karena memang ini adalah pertanda dia merapat ke Inter. Sekali lagi buat Opa Marotta, Ausilio dan Bacin beserta manajemen melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dana terbatas tapi gebrakannya luar biasa. Kemarin katanya ada si Melon dapatin Musah yang dulu kita incar, tadi gua baca ternyata itu belum terjadi. Tapi kita beruntung mendapatkan Samardzic yang sudah bermain di Liga Italia. Tadi ada yang bilang kemungkinan Thuram flop nggak Bung Bob? Ya kita nggak bisa melihat dari satu pertandingan sahabat Bob. Kita beri kesempatan pemain-pemain yang dari luar Italia di Inter. Kita ingat bagaimana Dumfries di awal-awal musim dia belum begitu klop ya. Pasti yang paling pertama ya gaya bermainnya, terus bahasa itu juga sangat mempengaruhi. Jadi pemain bukan hanya bicara masalah skill, bicara mentality, bicara lingkungan, bicara bahasa, semuanya sahabat Bob. Jadi itu yang namanya adaptasi. Adaptasi bisa setengah tahun, bisa setahun, dan bahkan ada yang 2 tahun. Nah kita lihat semoga aja Thuram nih karena besar di Italia bahkan 10 tahun. Dan kita berharap semoga dia bisa membantu Inter di musim ini. Terus selamat juga buat Samardzic, akhirnya Inter mendapatkan 1 gelandang lagi. Dan siapa yang akan keluar? Ya kemungkinan Sensi, dan mungkin di musim depan ya bisa aja Mkhitaryan tidak diperpanjang kontraknya, dan bisa juga akan bisa juga dijual karena ya permajaan. Kita lihat aja lah siapa yang berikutnya yang akan menjadi pemain Inter dan siapa yang akan keluar. Ini operasi yang luar biasa dan memang Inter luar biasa menurut gua. Tidak diduga-duga selalu mendapatkan. Fratesi Samardzic bisa didapatkan dua-duanya sahabat Bob. Nah, ini satu lagi, kalau di video gua beberapa hari yang lalu kita bicara Dybala ada kemungkinannya ke Inter, itu bisa aja. Ternyata klausul rilisnya si Dybala ini kan kalau untuk klub-klub di luar Italia sekitar 12 juta. Di dalam Italia itu 20 juta. Ternyata di akhir bulan ini akan
habis ya. Maksudnya tidak berlaku lagi di awal Agustus. Nah, ini bisa membuat pemain tim-tim yang menginginkan Dybala akan mengejar kembali. Terutama Chelsea, Inter Milan, juga ada Liga Pro dari Arab itu juga mengincar Dybala. Tapi kita lihat apa benar dia bisa keluar lagi dari Roma. Katanya dia masih agak enggan meninggalkan Roma. Tapi kita lihat kalau memang dia diinginkan oleh Opa Marotta, gua rasa Inter bisa mendapatkannya. Tapi ya kita hanya bisa berharap ya, karena sampai hari ini kita belum mendapatkan satu striker lagi ya. Kemarin ada beberapa untuk pengganti Lukaku. Kita akan lihat kalau misal Dybala masuk ya, gue sih sepakat aja. Kebayang lah lini serangnya Inter, Dybala, Martinez, terus juga ada si Thuram, bahkan trio Argentina ya, kalau Juan Korea tidak dijual gitu loh. Tapi kita lihatlah siapa yang bisa mendapatkan Dybala, Inter, Chelsea atau Liga Arab gitu loh. Kita hanya menunggu. Semoga kalau memang itu didapatkan, ya pasti Inzaghi akan puas sekali mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Bahkan tadi gua baca ada salah satu jurnalis Italia menyatakan bahwa si Sanchez bisa juga datang ke Inter dengan bebas transfer karena dia udah putus kontrak. Ya menurut gua ini bagus juga kalau Sanchez datang. Cuman ya gajinya samalah kayak si Cuadrado, 2 juta atau 2,5 juta. Tidak memberatkan karena kita butuh juga pemain-pemain seperti Sanchez. Kalau itu terjadi, kalau enggak ya Dybala aja udah cukup, sahabat Bob. Nah, terus selama di Jepang ini juga liga-liga Arab ini ya, Liga Pro Saudi Arabia ini juga mengawasi, salah satu adalah si Korea. Korea memang sudah ditawar sama Fenerbahce, tapi dia tidak mempertimbangkan untuk pindah ke Turki. Tapi melihat kesempatan dia untuk di musim depan tidak begitu besar, dia sudah mulai mengubah pendirian dirinya. Bahkan kalau dia akan mempertimbangkan tawaran uang besar ya. Klub Saudi Al-Sabab dilaporkan adalah menjadi salah satu peminat dari Korea. Kita tunggu aja sahabat Bob, karena banyak sekali dari sahabat Bob, fans Nerazzurri berharap Korea segera keluar. Ya, kalau memang kita udah dapat pengganti silakan, tapi kalau belum jangan. Kita sama kayak kiper kita sekarang juga masih belum mendapatkannya. Jadi Inter pasti sudah memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Terus untuk Trubin kita juga udah tahu bahwa Shakhtar Donetsk tetap kekeh mempertahankan harga segitu, dan Inter sudah ada kesepakatan dengan Trubin seperti di video-video gue sebelumnya. Dan ternyata kalau memang Shakhtar tidak mau menurunkan, Inter juga kekeh tidak akan menaikkan tawaran. Inter hanya bisa menawar 10-15 juta, dan kalau Shakhtar setuju, Trubin merapat ke Inter. Kalau tidak, musim depan dia bebas transfer. Inter akan bisa mendapatkan Trubin secara gratis seperti Inter mendapatkan Onana, sahabat Bob. Ya, sedikit bicara Onana, waktu pertandingan mereka melawan Real Madrid, banyak sekali penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Onana walaupun dia kebobolan 2-0 dan kalah, tapi kita bisa melihat kualitasnya. Inilah yang kita kehilangan, tapi dia memberikan nafas buat Inter. Grazie Onana. Semoga juga Trubin klubnya bisa berlunak dan Inter bisa mendapatkan di musim ini. Kalau tidak ya musim depan. Nah, untuk si Toloi tadi ada yang bertanya gimana penggantinya Skriniar, gimana mungkin Scalvini. Ya kalau Scalvini ya bisa aja sih. Siapa sih yang nggak bisa? Kita nggak bisa menebak siapa yang akan datang ke Inter gitu loh. Pratesi, Thuram yang katanya kita jauh dapat. Samardzic yang kita katanya peluang Napoli, peluang AC Milan lebih besar, Inter mendapatkan. Kalau Scalvini udah pasti harganya nggak sedikit. Tapi Inzaghi memang sangat menginginkan Toloi, walaupun pasti para fans kita juga tidak terlalu punya ekspektasi tinggi karena usia udah 33 tahun, bukan pemain muda. Ingat Acerbi datang, ingat Darmian datang, gak ada yang punya ekspektasi. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap klub itu luar biasa, sahabat Bob. Kalau memang Toloi ya katanya ya memang Atlanta katanya mematok harga 10 juta. Nah, ini gua baca ya, bahkan nih kontrak Toloi berakhir pada 2024. Bandrol harganya bisa mencapai sekitar 4-5 juta. Inter tidak akan melaju melewati dari itu, sahabat Bob. Jadi ya sekarang tergantung Toloi, Gasperini dan klubnya. Apalagi Atlanta baru dapat duit 85 juta setelah menjual Højlund ke Manchester United. Bisa aja mereka tidak menjual,
tapi kita akan lihat, who knows, Inter bermain di Liga Champions, punya potensi luar biasa, dan juga dominan pemain-pemain Italia. Kalau Toloi datang, ya ini suatu bonus buat Inter, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, semoga aja pemain-pemain yang diincar Inter juga segera mendarat di Inter. Kita sedikit berbicara Filip Stankovic. Gimana sih nasibnya Filip Stankovic ini setelah kita tahu terus Onana keluar, terus juga si Handanovic ya. Dan Filip Stankovic sangat berharap dia bisa menjadi kiper kedua. Kalau memang akhirnya kiper pertama yang didapatkan Inter, dia tetap berusaha mendapatkan. Apalagi kita melihat di pramusim dia menunjukkan kualitas dia. Bagaimana waktu melawan Al Nassr, bagaimana dia ngeblok, bagaimana refleks dia. Ini menurut gua wajar dan layak dia dikasih kesempatan. Ya, kalau seandainya Trubin tidak bisa didapatkan. Untuk Somers ya, kemarin katanya di akhir minggu ini ternyata masih belum. Nah, kemarin waktu melawan klub Jepang, Somers juga bermain. Ini yang dia bilang. Reaksi Somers adalah soal rumor transfer belum mau katakan apa-apa. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Karena kalau secara Inter dengan Munchen sudah klop, udah oke, dengan pemain juga udah oke. Cuman si Bayern Munchen kan si Neuer cedera. Nah, mereka lagi mengincar juga David Raya ya, kalau nggak salah nih pemain dari pemain Spanyol juga. Kalau mereka sudah deal, mungkin Somers ini sudah dilepas. Kita tunggu aja sahabat Bob, karena secara prinsip, secara kesepakatan mereka sudah oke. Hanya tinggal menunggu Bayern Munchen mendapatkan kiper pengganti. Berita baik lagi, Di Marco akan segera memperpanjang kontrak sampai 2028. Dan Inter mencoba menawarkan gaji kurang lebih sekitar 3 juta. Nah, ini sebenarnya kalau 3 juta itu gaji bersih ya. Menurut gua Di Marco layak ya bergaji 4 juta atau 5 juta seperti Bastoni yang juga gajinya bisa hampir 6 juta, si itu 5 juta, si Hakan. Jadi menurut gua wajar ya, layak kalau dia. Tapi ya kita lihat lah, kalau Inter masih bisa menekan gaji dia itu luar biasa karena kesetiaannya kita tidak bisa ragukan lagi. Semoga segera resmi perpanjang kontraknya Di Marco, ini yang menentukan buat kita. Nah, terus 30 hari untuk memutuskan masa depan Suning di Inter. Tiga kemungkinan adalah Inter pertama membayar utangnya dan itu adalah sangat tipis kemungkinannya. Atau istilahnya untuk membiayai ini adalah salah satu Suning membiayai kembali pinjaman Oktri. Jadi berarti nambah bunga lagi. Nah ini sangat akan berbahaya buat Inter. Yang ketiga adalah lepas kendali Inter. Oktri akan diambil alih sama Inter akan diambil oleh Oktri dan Inter sudah tidak punya bargaining power karena secara hampir mayoritas akan diambil oleh Oktri atau menjual Inter itu. Jadi kita berharaplah yang terbaik buat Inter, walaupun Inter ada hal-hal yang sangat urgent seperti ini, mereka masih bisa memikirkan transfer, masih bisa mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan pelatihnya. Ini luar biasa. Kita support, semoga Inter bisa mencari jalan keluar untuk masalah utang ini segera beres, sahabat Bob. Itu harapan kita. Terus juga Presiden Inter Steven Zhang juga bersikeras mendatangkan pemain-pemain muda dengan ruang untuk berkembang. Kita udah datang Markus Thuram, Jan Bisek, Fratesi, terus sekarang masuk Samardzic ya, Brozo yang udah hampir mau 31 tahun, terus juga di Ambrosio, Handanovic, Zeko, semua dibuang pemain-pemain yang udah di atas 30. Sekarang hanya tinggal pemain senior, ada si Mkhitaryan yang berusia 33 tahun, si Hakan masih berusia 29 tahun, terus juga di sini ada Acerbi yang usianya dia 34 apa 33, si Steven De Vrij 31 tahun. Jadi permajaan ini tujuannya si Zhang, dan ini adalah bagus gitu loh. Apalagi kemarin si Inzaghi maunya Marotta tapi Inter maunya Balogun, sahabat Bob. Jadi ternyata Inter tetap mau pemain-pemain muda. Nah, untuk penawaran Inter terhadap Balogun 35 juta sudah ditolak oleh Arsenal. Dan Arsenal pengen duduk bareng lagi. Berapa tawaran Inter untuk menaikkan tawaran dari 35 juta? Kita tunggu.
Karena Balogun ini juga banyak yang fans bahkan sahabat Bob yang kurang pede kalau Balogun terlalu muda, umur segitu, terus harganya terlalu selangit ya. MU juga mencoba mendapatkan dia, tapi harganya terlalu mahal kalau menurut MU. Nah, makanya MU mendapatkan Hojlund, padahal Hojlund tahu sendiri musim kemarin cuma cetak berapa gol, tapi harganya menurut gua sih nggak masuk akal. Tapi kita berharap Balogun masuk, terus Samardzic sudah ada pasti, terus Toloi atau siapalah yang akan menjadi ini. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob, karena bagaimanapun bursa transfer Inter kali ini sangat menarik dan membuat kita punya harapan yang besar mendapatkan banyak trofi musim ini sahabat Bob. Tetap semangat dan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!